Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dalam perkuliahan Hukum Islam dan Peradilan Agama untuk yang pertama. Nah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salam terbuka, salam sejahtera juga saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka, ya. Ya, insya Allah pada hari ini semoga nanti dapat perkuliahannya berjalan dengan baik dan lancar, ya. Nah, saya pertama mengucapkan kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka, ya, selamat datang dalam perkuliahan kita pada sesi hari ini. Nah, ayo semangat mengikuti perkuliahan karena ini sesi pertama, ya. Nah, ada banyak hal penting yang mesti kita diskusikan, terutama dalam persoalan hari ini yaitu ada masalah syariah, ada masalah fikih dan ijtihad. Nah, kenapa kita penting membicarakan ini? Karena ini nanti dasar membicarakan apa itu hukum Islam dan kaitannya nanti dengan peradilan agama. Nah, kita langsung saja. Apa itu syariah? Ya. Nah, syariah itu dalam kajiannya disebut secara bahasa itu disebut dengan at-thariqatul mustaqimah atau jalan yang lurus. Nah, dalam bahasa Inggris namanya the source of the way, ya sumber dari suatu jalan itu namanya syariah. Nah, fikih itu menyebutnya sebagai masyara'allahu li ibadihi minal ahkamil lati ja'a bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sawa'un ma yata'allaqu ya bil i'tiqad ya. Nah, wal ibadat wal muamalat wal akhlaq wa nizamil hayat. Nah, atau disebut dengan apa yang disyariatkan Allah kepada manusia terkait dengan hukum-hukum yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukum itu menyangkut terkait dengan keyakinan, ya, akidah, atau terkait dengan ibadah, atau dengan muamalah, atau akhlak, atau aturan-aturan hidup manusia. Nah, dalam tataran yang lebih mikro, nah kemudian syariah ini, nah ini bertemu dengan aspek yang bernama fikih. Karena fikih inilah yang disebut sebagai alat, ya, atau alat atau produk hukum praktis yang nanti dapat mengarahkan kita menuju kepada syariah itu sendiri. Nah, jadi kita memahami syariah itu dalam konteks yang lebih dasar itu memang disebut dengan yang namanya al-fahmu. Al-fahmu itu pemahaman. Kalau orang pesantren bilang ini pemahaman yang mendalam, ya, al-fahmul amiqu. Tapi secara terminologi, fikih ini dipahami sebagai ya al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabatu min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu sekumpulan hukum syara yang bersifat amaliyah yang mencakup di dalamnya tentang dalil-dalil yang terperinci. Nah, kita lihat pertama di sini membicarakan dia memang hukum syara yang dibicarakan dalam fikih. Bahwa dalam fikih itu memang berisi terkait dengan hukum syara yang kita bicarakan lebih awal. Nah, namun dia mengembangkan bahwa dalam hukum syara itu mencakup ada di dalamnya amaliyah. Nah, ketika kita lihat ruang lingkupnya amaliyah isinya apa saja? Ada amaliyah ibadah, ada muamalah, ada jinayah, ada siasah, ya, ada mawaris, ya, ada munakahat. Yang inilah kemudian hadir dalam bentuk produk fikih yang direnungi oleh para ulama itu melalui sumbernya bernama Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara ulama mendapatkan pemahaman yang mendalam tersebut, ya? Ya, ketika mereka merujuk dari Al-Quran dan Sunnah, nah inilah yang konteks yang ketiga namanya ijtihad. Nah, ijtihad ini secara bahasa dalam konteks yang lebih dasar ini asalnya adalah jahada, ya. Jahada itu artinya bersungguh-sungguh. Namun dalam pemahaman ijtihad, ijtihad itu lebih dipahami sebagai namanya badlul juhdi, upaya mengerahkan segala kemampuan. Nah, itu namanya badlul juhdi. Jadi disebut dengan sungguh-sungguh karena ulama itu memang berusaha mengerahkan segala kemampuan yang dia miliki untuk melihat atau untuk menetapkan, ya, atau untuk mengeluarkan suatu hukum nah yang itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah dengan pertimbangan-pertimbangannya secara maslahat, ya. Nah, maka oleh karena itu, ya, memahami syariah, memahami fikih, ya, dalam kerangka ijtihad akan mengarahkan kita nanti dalam ruang hari ini yang bernama hukum Islam. Nah, jadi hukum Islam yang hadir di Indonesia, ya. Nah, katakanlah misalnya hari ini ada Undang-Undang 174/1619, Undang-Undang Perkawinan.
Nah, itu sesungguhnya diantaranya lahir dari fikih munakahat sebagai produk dari fikih yang amaliyah tadi. Ya, karena amaliyah itu kalau kita preteli, fikih ibadah melahirkan ibadah sholat, ya fikih sholat, fikih puasa, fikih haji, fikih zakat. Fikih muamalah melahirkan nanti ada namanya jual beli, fikih simpan pinjam, fikih gadai, musyarakah. Fikih munakahat melahirkan perkawinan, perceraian, fikih waris, kewarisan, dan seterusnya. Inilah kemudian yang direproduksi dalam hukum kita di Indonesia, ya, yang bahkan nanti dapat kita lihat dalam bentuk unifikasi hukum itu. Nah, di antaranya adalah undang-undang perkawinan. Nah, undang-undang perkawinan inilah salah satu di antara objek yang menjadi salah satu hukum yang menjadi hukum yang digunakan dalam peradilan agama untuk menyelesaikan perkara kekinian terkait tadi fikih munakahat. Ya, terkait tadi fikih perkawinan, kewarisan dan sebagainya. Nah, artinya adalah memahami syariah, memahami fikih dalam kerangka ijtihad, ini nanti mengantarkan kita dalam pemahaman hukum Islam berdasarkan fikih yang kemudian itu nanti direproduksi dalam aturan hukum yang digunakan dalam peradilan agama, mulai dari mekanisme permohonan perkara, terutama nanti dalam putusan hukum pada perkara yang diajukan. Nah, sekiranya itu yang dapat kita bahas pada pertemuan pertama pada hari ini. Nah, maka pada form perkuliahan di layar Anda itu sudah ada latihan-latihan, termasuk di antaranya diskusi-diskusi yang dapat Anda kerjakan. Maka silahkan dikerjakan dengan baik, ya. Nah, diisi dengan baik. Nah, semoga nanti mendapatkan hasil yang efektif, ya, dan maksimal. Nah, saya cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu lagi dalam waktu yang akan datang. Semangat mengikuti perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.